Filosofi teras ini merupakan filsafat yang hadir pada Yunani Romawi kuno, namun berdampak dan fungsi kinerjanya masih berlaku sampai detik, bahkan ke depannya. Kawan-kawan dimanapun berada, jadi buku ini diperuntukkan untuk generasi milenial dan generasi Z yang ingin menjadikan dirinya tangguh. Jadi buku ini cocok untuk generasi milenial dan generasi Z yang ingin menjadikan dirinya tangguh. Ini buku sangat cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk kemudian kembali menceritakan satu buku yang sangat menarik yang kemudian ditulis oleh Henry Manampiri. Mungkin sudah tidak asing di telinga kawan-kawan siapa itu Henry Manampiri. Beliau menulis buku yang berjudul tentang filosofi teras. Satu kajian tentang filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Artinya apa? Filosofi teras ini merupakan filsafat yang hadir pada Yunani Romawi kuno, namun berdampak dan fungsi kinerjanya masih berlaku sampai detik, bahkan ke depannya. Jadi filosofi teras yang terbit tahun 2019 menjelaskan tentang filsafat Yunani yang bisa membantu kita untuk mengatasi emosi negatif dan kemudian menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi masalah hidup. Di dalam buku filosofi teras ini, kita kemudian akan disuguhkan dengan apa itu filosofi teras atau definisinya, dan kemudian apa penerapannya dalam kehidupan sehari. Baik kawan-kawan dimanapun berada, kira-kira sebelum kita lebih jauh menceritakan tentang isi buku ini, kita lihat dulu siapa itu Henry Manampiri. Jadi Henry Manampiri atau penulis buku filosofi teras ini adalah seorang praktisi periklanan. Praktisi periklanannya ini kemudian di bidang khusus yaitu strategi merek dan komunikasi. Kemudian penulis buku filosofi teras ini juga sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola dan Pepsi.
Kemudian penulis ini juga meraih gelar sarjana ekonomi di ekonomi akuntansi di Universitas Pajajaran. Dan kemudian melanjutkan program Master of Business Administrasi di Universitas of Melbourne, Australia. Kawan-kawan dimanapun berada, jadi buku ini diperuntukkan untuk yang pertama, generasi milenial dan generasi Z yang ingin menjadikan dirinya tangguh. Jadi buku ini cocok untuk generasi milenial dan generasi Z yang ingin menjadikan dirinya tangguh. Ini buku sangat cocok. Yang kemudian yang kedua, buku ini diperuntukkan untuk entrepreneur yang ingin meningkatkan kemampuannya. Ini sangat cocok untuk orang-orang entrepreneur yang ingin meningkatkan kemampuannya. Dan terakhir, buku ini diperuntukkan juga kepada siapapun saja yang penasaran dengan filosofi teras. Apa sih filosofi teras? Sekilas, filosofi teras ini membahas tentang yang pertama, ada tantangan hidup yang akan selalu ada. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi dengan mental tangguh. Ini akan dibahas dalam buku ini. Yang kemudian kedua adalah apa yang dibahas dalam buku ini adalah kita selalu mendambakan ketenangan dalam hidup. Maka dalam buku ini juga menceritakan bagaimana kita orang-orang bagaimana mendambakan ketenangan dalam hidup. Kemudian yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah banyak dari kita yang kemudian mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam buku ini sangat menarik untuk kemudian kawan-kawan ketika punya rasa cemas, khawatir, dan kecewa dalam hidup. Dalam buku ini akan dibahas. Kemudian akan dibahas tentang satu pembahasan di mana filosofi teras itu tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan segala kesulitan dan tantangan hidup kawan-kawan. Akan tetapi kawan-kawan, filosofi teras justru menawarkan cara mengembangkan mental tangguh dan bersikap tenang. Jadi kawan-kawan, filosofi teras ini, buku ini menawarkan bahkan kerangka berpikir atau satu ciri khas dalam filosofi teras ini menggambarkan dan menawarkan cara mengembangkan mental tangguh dan bersikap tenang. Filosofi teras kemudian tidak menjanjikan rahasia menghilangkan segala kesulitan dan tantangan hidup, namun justru menawarkan cara mengembangkan mental tangguh dan bersikap tenang. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, rangkuman buku ini akan mempelajari tentang pengertian filosofi teras dan relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Dan tentu saja kawan-kawan akan mempelajari, kita kemudian akan mempelajari bagaimana memperkuat mental dan menghadapi kesusahan ini. Nah, beberapa hal itu yang kemudian akan dibahas dalam buku ini. Kemudian menjadi pertanyaan, hal-hal menarik apa saja yang bisa kita pelajari dalam buku ini? Jika kawan-kawan mempelajari buku ini,
hal menarik yang kemudian kawan-kawan bisa pelajari adalah yang pertama, apa itu filosofi teras dan bagaimana relevansinya dengan masa kini. Hal menarik yang pertama, kok bisa filosofi teras yang hadir pada abad kira-kira 300 tahun sebelum Masehi bisa relevan dengan masa kini. Kemudian nanti dalam isi cerita buku kemudian kita akan ceritakan. Hal menarik yang kedua adalah bagaimana cara hidup selaras dengan alam. Apa maksud cara hidup yang selaras dengan alam? Itu akan kita bahas atau kita ceritakan dalam kesempatan kali. Yang kemudian hal menarik yang ketiga adalah apa itu dikotomi kendali. Nanti saksikan dalam kesempatan kali. Dari itu jangan di skip atau disaksikanlah sampai di akhir cerita ini. Apa itu dikotomi kendali? Kemudian kawan-kawan, hal-hal menarik yang keempat adalah bagaimana kita mengendalikan interpretasi terhadap kejadian dalam hidup kita. Dan hal menarik yang terakhir adalah ketika kita mempelajari buku ini adalah bagaimana memperkuat mental. Kiranya ada 5 hal-hal menarik yang akan kemudian kita pelajari dalam buku ini. Yang pertama itu filsafat purba yang berumur 2000 tahun lebih namun masih relevan dengan masa kini. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, filosofi teras berasal dari filsuf bernama Zeno. Kira-kira itu sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Itu kapalnya yang berisi barang dagang pastinya itu karam dan terdampar di Athena. Di mana di sana kemudian Zeno mengenal filsafat dari guru yang bernama Krates. Dari situ kawan-kawan, Zeno kemudian mempelajari filsafat lain dan kemudian menyebarkan ilmu ke masyarakat. Zeno juga kemudian senang mengajar di sebuah teras berpilar dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Stoa. Dari situlah kawan-kawan lahir istilah Stoisme yang kemudian diterjemahkan menjadi filosofi teras. Jadi filosofi teras ini adalah satu istilah yang kemudian berasal dari satu filsuf yang bernama Zeno yang kemudian dia terdampar di Athena, kemudian berguru dengan Krates. Setelah dia kemudian berguru dan menyebarkan ilmunya dan senang sekali mengajar di sebuah teras yang berpilar dengan bahasa istilah Yunani yang dikenal dengan Stoa, dan dari situ kemudian hadir Stoisme. Dari Stoisme itu yang kemudian diistilahkan atau diterjemahkan sebagai filosofi teras. Jadi filosofi teras itu sama dengan Stoisme dalam bahasa Yunani. Kawan-kawan dimanapun berada, dalam filosofi teras ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama adalah hidup bebas dari emosi negatif. Apa saja kiranya emosi negatif itu? Yaitu ada sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain.
Jadi ketentraman kehidupan ini hanya bisa diperoleh dengan apa? Dengan memfokuskan diri kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang menjadi pertanyaan adalah hal-hal apa yang bisa kita kendalikan? Nah, jawabannya pasti adalah emosi negatif kita. Bukan kemudian faktor dari luar atau eksternal yang ada dalam diri kita. Jadi ketentraman kehidupan itu bisa kita peroleh ketika kita memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah emosi negatif kita, ya, sedih, marah, cemburu, dan lain-lain. Bukan pada hal-hal yang berada di luar dalam diri kita. Itu tujuan yang dicapai dalam filosofi teras. Tujuan yang kedua adalah dari ajaran filosofi teras, kita diajarkan untuk hidup dengan kebaikan, atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya, seperti seharusnya kita menjadi manusia. Jadi tujuan kedua ini mengajarkan kita hidup sebagaimana kita sebagai manusia. Jangan sampai hari ini kita lalai dan lupa, bahkan tidak sadar diri kalau kita selama ini bukan menjadi manusia. Selanjutnya kawan-kawan, ada 4 kebaikan utama dalam buku filosofi teras ini. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Yang kemudian yang ketiga adalah keberanian, yaitu berani berpegang pada prinsip-prinsip yang benar. Dan yang terakhir, menahan diri, yaitu disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Itu 4, kiranya ada 4 kebaikan utama dalam filosofi. Jadi stoisme ini kawan-kawan yang lahir pada 300 Masehi ini ditulis untuk menghadapi kehidupan masa sulit. Filsafat filosofi teras ini lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Di sekitar 300 Masehi itu terjadi peperangan dan krisis yang terjadi, sehingga filsafat ini kemudian tidak menjanjikan materi atau damai di akhirat, tetapi menjanjikan damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Kenapa kokoh kawan-kawan? Karena ketentraman ini hadir, ini berakar dari dalam diri kita masing-masing. Apalagi sekarang di mana hoax beredar yang menyebabkan perpecahan kemudian terjadi di masyarakat, sehingga rasanya stoisme atau filosofi teras ini sama relevannya untuk Indonesia saat ini, sehingga stoisme yang hadir di Yunani, yang hadir karena krisis peperangan, yang kemudian menjadikan
tidak ada ketentraman yang terjadi di masyarakat di Yunani kuno waktu itu, di Romawi kuno, sangat berdampak atau punya kesamaan atau relevannya untuk Indonesia saat ini, di mana hoax beredar yang kemudian menyebabkan perpecahan di masyarakat. Sehingga kawan-kawan, filosofi teras adalah filsafat kepemimpinan. Dalam hal ini, kepemimpinan yang kemudian tidak sesempit pemimpin tim, organisasi atau perusahaan, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Jadi filosofi teras ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan diri sebelum mengendalikan kehidupan orang. Jadi stoisme ini membekali, atau filosofi teras ini kemudian membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Jadi sabar atau tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Ini filosofi teras membekali untuk kita tegar ketika punya kegagalan dan rendah hati ketika kita sukses. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, ada satu buku yang ditulis oleh Daily Stoic yang kemudian memaparkan beberapa orang yang terkenal yang diketahui mempelajari stoisme atau filosofi teras dalam kehidupannya, baik itu berdasarkan pengakuan langsung maupun dari tulisan-tulisannya. Mereka itu diantaranya adalah ada mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, kemudian ada artis ternama Anna Kendrick, kemudian ada aktor Tom Hiddleston dan penulis J.K. Rowling. Itu beliau tokoh-tokoh itu dan masih banyak lainnya. Kemudian yang pelajari stoisme atau filosofi. Jadi damai dan tentram ini bisa kokoh karena berangkat dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur atau direnggut oleh kita. Kemudian kawan-kawan, selanjutnya adalah manusia harus hidup selaras dengan alam jika kita ingin hidup yang baik. Pembahasan selanjutnya itu kita akan kemudian berbicara tentang manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang lebih baik. Yang dimaksud hidup selaras dengan alam itu artinya adalah kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio karena dengan menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio itu yang kemudian kita membedakan manusia dan binatang. Jadi hidup yang dimaksud selaras dengan alam itu kita harus dengan sebaik-baik menggunakan alat yang membedakan manusia dengan binatang. Ketika kita tidak menggunakan alat yang tadi, nalar, akal, dan rasio, selain kita bisa menjadi sama dengan binatang, akan sangat rentan merasa tidak bahagia karena kita tidak selaras dengan alam. Jadi alam selaras dengan alam yang dimaksud adalah di mana kita menggunakan sebaik-baik alat yang membedakan kita dengan binatang dan makhluk lainnya. Misalnya kawan-kawan, ketika kita
selaras dengan Allah. Ada satu kejadian ketika kita membaca sebuah tulisan provokatif di media sosial dan langsung emosi. Hal yang terjadi adalah kita marah-marah di kolom komentar dan segera membagikan tulisan itu ke banyak orang tanpa kemudian mengecek dahulu kebenarannya. Dari contoh ini kawan-kawan, kita sedang menggunakan nalar atau resiko, bahkan tidak menggunakannya. Yang kita gunakan hanya mengikuti hawa nafsu. Tindakan yang dimaksud tersebut kemudian akan membawa hal yang bersifat negatif, bahkan hasilnya pun negatif. Jadi kawan-kawan, Stoisme percaya bahwa sifat alami manusia yang hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jadi seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial yang tidak kemudian mengisolasi diri dari manusia lain, dan juga kemudian berhubungan dengan orang lain secara rasional. Jangan sampai mudah dikuasai oleh emosi negatif seperti marah, iri, dan dengki ketika bersosialisasi. Filosofi teras kemudian kawan-kawan melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai sesuatu keterkaitan. Ibarat bagaikan jaring-jaring raksasa yang mencakup semua kehidupan sehari-hari, bahkan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya adalah kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita kawan-kawan adalah hasil dari rantai peristiwa panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Misal, ketika kita tidak sengaja menginjak kotoran kucing di jalan, maka peristiwa ini bukanlah sebuah peristiwa acak, tetapi hasil rantai banyak peristiwa lain. Misal, si kucing buang hajat di tempat yang kemudian kita injak tadi. Dilihat bahwasanya karena memang sudah tidak ada tempat dan tidak tahan dan terlihat nyaman untuk si kucing tadi. Kemudian tiba-tiba kita sedang melewati jalan tersebut dan sibuk memperhatikan status atau memperhatikan HP misalnya, sampai kemudian tidak memperhatikan jalan, dan kemudian kita tidak sadar menginjak kotoran kucing. Jadi kemudian kawan-kawan, tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi pada detik ini adalah hal tak terhindarkan. Karena apa? Karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi filosofi teras ini kemudian melihat semua peristiwa hidup itu sebagai keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa yang saling terkait, yang kemudian mengikuti aturan alam. Karena apa kawan-kawan? Karena keterkaitan bagian dari alam, maka melawan dan mengingkari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dianggap sama dengan melawan aturan sang pencipta alam. Jadi ketika kita melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dalam hidup ini misalnya, dianggap sama saja kita menganggap kita lagi melawan aturan sang pencipta alam. Ketika
kita melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi kawan-kawan, untuk apa menyesali dan memprotes masa lalu? Semua hal terjadi mengikuti aturan sang pencipta. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam dan menyebabkan kita tidak baik. Bukan berarti kita sabar menerima keadaan hari ini, akan tetapi perjuangan itu akan terus berlanjut, sehingga mental tangguh perlu kita siapkan. Kemudian kawan-kawan, pembahasan selanjutnya adalah kita kemudian tidak pernah mampu mengendalikan semuanya yang ada di dunia ini. Jika harus memilih hanya mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang stoisme, kawan-kawan, maka ada satu kutipan yang menarik dan dipilih oleh penulis dalam buku, yaitu kutipan dari Epictetus. Bunyi kutipannya seperti ini, kawan-kawan. Ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Kutipan Epictetus ini yang kemudian kita istilahkan atau diistilahkan sebagai dikotomi kendali. Dikotomi kendali adalah satu prinsip yang mana hasil dari kutipan Epictetus yang berbunyi ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Itu yang disebut dengan prinsip dikotomi kendali. Yang menjadi pertanyaan adalah hal-hal apa saja yang ada di bawah kendali kita dan hal-hal apa saja yang tidak ada di bawah kendali kita. Jadi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita di antara lain adalah yang pertama, tindakan dan opini orang lain. Kedua adalah popularitas kita. Yang ketiga, kesehatan dan kekayaan kita. Yang keempat, kemudian ada kondisi saat kita lahir, itu tidak mampu atau berada di bawah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan peristiwa alam seperti cuaca, hujan, dan gempa bumi merupakan hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Selanjutnya, beberapa hal yang di bawah kendali kita yaitu pertimbangan, opini atau persepsi kita, itu berada di bawah kendali kita. Kemudian yang kedua ada keinginan kita. Kemudian ketiga adalah tujuan kita. Dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri adalah hal yang berada di bawah kendali. Jadi kawan-kawan, stoisme atau filosofi teras ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan kita tidak dapat menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ajaran stoisme atau filosofi teras ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan kita tidak dapat menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kawan-kawan, bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah
sesuatu kegiatan yang tidak rasional. Jadi kawan-kawan, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bisa membantu kita melalui masa-masa hidup tersulit sekalipun. Karena apa? Karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Misalnya, ketika kita mengalami patah hati karena pasangan kita bosan dan memilih orang lain, haruskah kita memaksakan hati seseorang yang sebenarnya di luar kendali kita? Bukankah lebih baik jika kita move on dan bersikap menerima? Jadi kawan-kawan, disadari atau tidak, kebanyakan dari kita hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang? Merupakan ucapan yang mungkin sering kita dengar. Sehingga bagi masyarakat Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Misalnya, ketika seseorang bekerja, kemudian sebenarnya ia tidak cocok bekerja di perusahaan sekarang misalnya, tapi karena perusahaan ini wah di mata orang-orang, akhirnya ia memilih bertahan demi gengsi. Lalu kawan-kawan, kekayaan dalam filosofi teras hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, harta benda, tidak lebih dari. Jadi anggapan kekayaan dalam filosofi teras hanya ukuran kuantitas aset, properti dan harta benda, tidak lebih dari itu. Orang yang lebih kaya tidak otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Jadi kawan-kawan perlu diperjelas. Dalam filosofi teras itu kekayaan hanya kuantitas aset, properti dan harta benda. Kuantitas. Kemudian orang yang lebih kaya dia tidak otomatis kualitasnya sebagai manusia itu baik, bahkan lebih baik. Nah, persepsi ini yang kemudian bisa membantu kita saat diterpa rasa iri melihat kekayaan orang. Sebaliknya kawan-kawan, kita juga tidak memandang rendah mereka yang harta bendanya lebih sedikit dari kita. Jadi kawan-kawan, dalam filosofi teras ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan kita sendiri. Jadi ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan itu sendiri. Jadi ini lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa kita memiliki, tapi dalam hati masih mengingini, masih menginginkan. Jadi tiadanya keinginan itu sendiri merupakan kenikmatan yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi. Karena kehebatan ini lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa kita memiliki, tetapi dalam hati masih menginginkan. Artinya kita tidak akan pernah merasa miskin ketika kita bisa mengenal kata cukup untuk diri kita, bukan untuk mendapat. Kawan-kawan dimanapun berada, selanjutnya kawan,
Pembahasan selanjutnya akan berbicara tentang, dan cerita selanjutnya itu akan bercerita tentang setiap kejadian itu netral. Yang kemudian membuat buruk adalah persepsi kita tentang kejadian. Dalam filosofi teras ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera dan interpretasi atas apa yang kita lihat dan dengar. Jadi ada pemisahan antara apa yang ditangkap oleh indera dan interpretasi apa yang kita tangkap. Kita sering gagal memisahkan di antara kedua tadi, antara apa yang ditangkap oleh indera dan apa interpretasi yang kita tangkap tadi. Seringkali kita memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami yang kemudian menjadikan peristiwa tersebut sebuah peristiwa yang terlihat buruk. Sebenarnya kawan-kawan, segala keresahan dan kekhawatiran akan suatu hal itu bersumber dari pikiran kita. Jadi apa yang kemudian kita tangkap dan akan sangat berbeda dengan apa yang kita interpretasikan. Ini harus dibedakan. Filosofi teras menggarisbawahi dua perbedaan yang sangat jelas. Sehingga kita sering memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami, banyak menjadikan sebuah peristiwa yang terlihat buruk karena berasal dari pikiran kita sendiri. Misalnya, kita menganggap peristiwa dipecat manusia. Dalam hal dipecat adalah impression atau fakta yang ditangkap indera. Jadi dipecat itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh indera. Fakta yang kemudian ditangkap indera tadi dan representasi kita siap bahwasanya dipecat itu adalah fakta yang ditangkap oleh indera, yang menganggap bahwasanya dipecat itu sial adalah representasi kita akan penilaian yang subjektif. Kalau pecat itu sial, jadi yang menganggap bahwasanya dipecat itu sial adalah representasi kita akan alat indera atau informasi penangkapan alat indera tentang dipecat. Jangan sampai dipecat itu punya dampak yang lebih baik. Yang menganggap sial adalah representasi yang melihat bahwa kita lagi dipecat. Sehingga sial merupakan satu penilaian subjektif yang berasal dari pikiran. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, yang harus kita sadari adalah perasaan susah, khawatir, cemas, iri hati dan lainnya datangnya itu dari pikiran kita sendiri. Dan kabar baiknya kawan-kawan, kita sebenarnya mampu mengubah pikiran kita tanpa harus mengubah peristiwa yang ada di luar kita yang telah terjadi. Jadi kawan-kawan, filosofi teras berkeyakinan bahwa
Kita ini bukanlah sekocing kecil yang tak berdayung dan tak berlayar, yang pasrah digoyang ke sana sini saat diterjang badai peristiwa ini. Jadi kita ini ketika diterjang sama badai peristiwa kehidupan, kita bukanlah sekocing kecil yang tak berdayung dan tak berlayar, yang kemudian hanya pasrah. Jadi kita bukanlah makhluk yang pasif, yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal yang di luar dalam diri kita, hal-hal yang berada di luar diri kita. Kita bisa aktif menentukan respon-respon terhadap peristiwa yang kemudian terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami suatu kejadian yang kita anggap buruk, kita bisa menelusuri persepsi penyebab. Selanjutnya, persepsi kita bisa kita debat, kemudian kita tentang dan kita ubah. Sehingga emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Karena emosi negatif adalah nalar yang tersesat, sehingga tidak perlu kita perangi, cukup kita selidiki dan kita kendalikan. Kemudian kawan-kawan, coba kita kemudian interpretasikan kembali peristiwa yang kita bisa kendalikan. Ibaratnya kita lagi sedang menulis ulang drama kehidupan kita sendiri. Misalnya kita dipecat. Ada alternatif interpretasi, yaitu lumayan dapat pasangan ketika kita dipecat. Bisa kita coba bisnis, atau bisa juga ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang kita mau, karena mungkin pekerjaan itu tidak sesuai passion misalnya. Jadi kita bisa mengendalikan interpretasikan tadi itu, bisa mengendalikan persepsi kita jadi tentang informasi dipecat. Jadi interpretasi ulang ini bukan kemudian usaha untuk menghindari kenyataan. Fakta memang kalau kita dipecat memang benar adanya. Namun untuk kita jadi kawan-kawan, coba kemudian kita kembalikan, kita menginterpretasikan kembali peristiwa yang bisa kita kendalikan. Ibarat kita lagi menulis ulang drama kehidupan kita sendiri. Misal kita tadi dipecat, contoh tadi kan, ada alternatif interpretasi yang muncul, yaitu lumayan dapat pasangan dari hasil pemecatan. Bisa kita coba dengan bisnis online, atau bisa juga ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang kita mau sesuai passion. Jadi interpretasi ulang itu bukan usaha untuk menghindari dari kenyataan. Memang fakta, informasi fakta kalau kita dipecat memang benar adanya. Namun untuk kita memiliki kendali atas makna apa yang hendak kita lakukan pada peristiwa, itu yang penting. Dari makna inilah yang kemudian timbul perasaan dan emosi kita. Jika kita memberi makna yang negatif, maka kita akan merasa marah, kecewa, dan putus asa tentang informasi yang kita dapat, yaitu dipecat. Namun jika kita memberi makna yang positif, maka kita akan merasa terinspirasi, lebih sabar, lebih semangat, dan tidak menyerah. Pilihan-pilihan tersebut itu sepenuhnya ada di tangan kita masing-masing, tidak pada
hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Terakhir kawan-kawan, cerita yang terakhir dalam buku ini yaitu cerita tentang ada banyak hal, masalah-masalah kecil dalam hidup ini yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi ada banyak masalah kecil dalam kehidupan yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan aneh. Ini yang kemudian dinamakan premeditatio malorum, yaitu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Kalau dalam Ibnu Arabi dengan negasinya, yang menjadi pertanyaan, lalu apa yang membedakan memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi dengan negatif thinking? Perbedaannya ketika kita memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi, kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali dan memilih bersikap rasional. Jadi kita ketika sudah punya pikiran memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi, maka kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Praktek ini kawan-kawan mirip dengan cara kerja imunisasi atau vaksin. Dalam imunisasi atau vaksin, kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kita itu bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya tidak datang. Dengan begitu kawan-kawan, ketika kita membayangkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapi memang itu terjadi. Tips selanjutnya kawan-kawan untuk memiliki mental yang kuat adalah tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Jadi hidup ini memang dipenuhi hal-hal yang tidak menyenangkan, dan sayangnya kawan-kawan, kita harus menerima fakta tersebut. Dan juga kawan-kawan, jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup itu jauh lebih banyak dari yang enak. Misal ada kemacetan dan panjang, dosen yang memberi nilai seenaknya, follower yang senang mencela, dan lain sebagainya. Seringkali kawan-kawan, banyak masalah kecil yang tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Kita kemudian tidak perlu memberikan kepada hal-hal remeh soal waktu yang lebih banyak dari selayaknya. Daripada kemudian mengumpat dalam hati dan marah-marah, lebih baik dipikirkan dulu apakah tidak merugi jika kita mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan kita untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan. Apakah kita tidak merugi? Jadi ada satu lagi formula dari buku filosofi teras untuk penguatan, yaitu mencintai nasib yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Ini biasa disebut dengan amor fati. Kemudian
Tidak kemudian hanya dicintai nasib kita hari ini, tapi direnungkan hidup yang kita jalani sekarang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk memutuskan mencintai kehidupan kita. Jadi masa lalu itu sudah termasuk kategori di luar kendali kita. Sehingga masa lalu sudah mati-matinya. Jadi menyesali tindakan atau perkataan kita, apapun itu jika sudah terjadi di masa lalu, maka tidak bisa diubah dan dikendalikan lagi. Ya sudah final, sudah selesai. Kita hanya bisa belajar dari masa lalu dan merencanakannya lebih baik untuk ke depannya. Bagaimana kita bisa menyikapi sepenuhnya di bawah kendali. Ketika kita mendapatkan timun pahit, ya kita buang saja. Ketika kita berjalan berduri di jalan setapak, atau ada semak berduri di jalan setapak yang kita lewati, ya berputar saja. Itu yang kemudian perlu kita tahu dan tidak menuntut penjelasan, karena mereka yang mengerti itu sesungguhnya sedunia itu seperti apa akan menertawakan. Jadi semua bisa kita atur di bawah kendali kita. Jadi mencintai nasib, kemudian tidak hanya mencintai nasib, tapi merenungkan nasib, kemudian untuk berjuang dan punya sikap mental yang kuat. Sehingga dari buku Filosofi Teras yang kemudian ditulis oleh Henry Manampiring ini, dari sekian banyak bab, ada sekitar 12 bab, ini bermanfaat untuk 3 golongan yang tadi disebutkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah kawan-kawan, dalam buku ini Filosofi Teras ini lahir di era di mana peperangan Yunani ditulis untuk menghadapi masa sulit, sehingga kejadian di 300 Masehi itu bisa terjadi juga dan bisa kita pakai filosofinya, di mana era hari ini yang kemudian terjadi akibat dari hoax yang kemudian beredar, dan kemudian dari hoax itu muncul perpecahan terjadi. Sehingga filosofi teras atau stoisme ini punya dampak besar untuk menghadirkan sikap tangguh menghadapi kehidupan. Yang kemudian kedua adalah melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi, artinya kita keluar dari keselarasan dengan alam dan bisa menyebabkan kita tidak bahagia. Jadi ketika kita melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi, ini kita sedang melawan takdir Tuhan. Kita sedang melawan pencipta alam. Ini kita keluar dari keselarasan dengan alam dan bisa menyebabkan kita tidak bahagia. Makna keselarasan dengan alam sudah seperti tadi sampaikan, bahwasanya menggunakan alat yang kemudian membedakan kita dengan makhluk. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, namun ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini istilah ini yang kemudian dikenal prinsip dikotomi kendali. Selanjutnya kawan-kawan, semua peristiwa itu sebenarnya netral. Yang membuat menjadi negatif atau positif adalah persepsi kita. Dan terakhir, jangan suka membesar-besarkan masalah, segera fokus pada hal yang bisa kita lakukan untuk masalah itu. Masalah kecil biasanya cukup dihindari. Begitu kawan-kawan dimanapun berada, kesempatan kali ini sudah menerima
atau mendengarnya sampai detik ini, maka filosofi teras saya rekomendasikan untuk membaca. Kiranya cerita buku pada kesempatan kali ini meringkas daripada 12 bab yang ada pada buku yang ditulis oleh Henry Manampir. Itu kiranya kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah datangnya dari saya, masih perlu belajar. Saran masukan semuanya menjadi motivasi memperbaiki cerita-cerita buku selanjutnya. Akhirul kalam, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.